Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Rumah singgah yang biasa dimanfaatkan oleh warga Talisayan di Tanjung Redap Berau terbakar. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah ikan di Tarakan, Kalimantan Utara anjlok. Jelang kegiatan ibadat Natal, polisi di Samarinda lakukan sterilisasi pada sejumlah gereja. Api yang membakar sebuah rumah di Jalan Gunung Panjang, Tanjung Redep, Kabupaten Berau pada Rabu malam cepat membesar dan meluas. Itu karena fisik bangunan tersebut terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Untuk memadamkan kobaran, petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga bergotong royong di lokasi kejadian. Warga menyebut api pertama muncul dari bagian belakang dan cepat meluas ke bagian depan. Saat kejadian, rumah yang dijadikan sebagai rumah singgah bagi warga Kampung Campur Sari, Kecamatan Talisayan itu dalam kondisi tidak berpenghuni. Saya kan tetangga dekat-dekat di Sari-Sari sini. Tiba-tiba ada api membesar. Kayaknya rumah ini rumah singgah yang ada jalan Gunung Panjang ini. Soalnya api dari dalam tidak ada orang kayak di dalam. Rumah singgah aja untuk masyarakat. Rumah singgah bang ya? Kan hubungi duluan kan, cuma pensiun sudah, jadi nggak hubungi langsung datang ya. Berarti setelah diperiksa api sudah Besar, sudah nyampe ke depan. Ini berarti satu rumah aja pak? Satu rumah tunggal. Petugas pemadam memastikan kobaran tidak sempat meluas. Meski begitu, rumah singgah ini gagal diselamatkan. Ini alhamdulillah karena ini lokasinya luas, dia seperti rumah tunggal, halamannya luas, jadi agak lambat penyebarannya. Seandainya tadi posisi rumah di sini rapat, bisa menyebar ke sebelah kiri. Ya karena ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan nih kan rapat sekali nih, cuma halamannya luas jadi cukup ya alhamdulillah bisa kita atasi gitu. Setelah berupaya hampir 1 jam, kobaran sepenuhnya dapat dipadamkan. Sejauh ini penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Gerak cepat dilakukan KSOP Samarinda menyusul peristiwa ditabraknya pilar jembatan Mahakam Ulu oleh tongkang pengangkut batubara pada Selasa malam lalu. Upaya ini diakui sebagai salah satu langkah investigasi atas kecelakaan tersebut. Kepala KSOP menyatakan investigasi ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemanduan kapal, koordinasi antar petugas, hingga komunikasi dengan pandu atau pilot station. KSOP sedang melakukan investigasi menyeluruh sebetulnya, mulai dari pandu, terus asis, termasuk juga pilot station. Jadi komunikasi antara petugas nakoda dengan pilot station itu juga kita evaluasi, termasuk nanti kita bekerjasama dengan PUPR untuk mengecek kerusakan di tiang jembatan yang ditabrak itu.
Dan sejauh ini kita juga koordinasikan dengan Kejaksaan, terus juga dengan Pelindo, BUP-nya untuk penyelesaiannya. Selain itu, KSOP juga akan memeriksa jadwal pengolongan atau jadwal melintas tongkang tersebut di bawah jembatan Mahakam Ulu. Ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian jadwal pengolongan dengan peristiwa penabrakan pilar jembatan. Jadi kita lihat dari jadwal pengolongan, dia masuk ke jadwal pengolongan atau tidak. Kalau di luar itu, nanti kita juga akan komunikasikan, ke depannya kita atur lagi jadwal-jadwal pemanduan. Sehingga nanti kapal berangkat untuk melakukan pengolongan itu harus terkoordinasi dengan baik. Termasuk dengan stasiun pandu, pemandunya, aksesnya, dan yang lainnya. Peristiwa ditabraknya pilar jembatan Mahakam mengharuskan lembaga terkait bergerak. Sebelumnya, polisi juga sudah meminta keterangan kepada nakhoda dan anak buah kapal untuk mengungkap awal kejadian hingga jembatan tersebut bisa tertabrak. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 708 gram dan ratusan pil ekstasi asal Tawau, Malaysia ini merupakan sitaan dari petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara. Narkotika yang akhirnya dimusnahkan itu disita petugas dari tangan seorang pria berinisial AS. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kaltara menyatakan, narkotika sitaan ini didatangkan tersangka dari Tawau, Malaysia. Proses masuknya ke Indonesia yakni melalui Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Kini barang bukti sabu-sabu seberat 708,77 gram yang dikemas dalam 14 bungkus plastik bening dan 597 butir pil ekstasi itu akhirnya dimusnahkan dengan cara diblender. Pada saat kita lakukan penindakan ditemukan satu bungkus plastik bening berisi 14 bungkus kristal yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. Mana saat itu beratnya 708,77 gram. Kemudian yang kita sita juga ada 6 bungkus plastik bening berisi pil warna merah muda, hijau dan biru. Hijau diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi sebanyak 597 butir. Bubur narkoba ini selanjutnya dibuang ke dalam kloset. Sementara tersangka yang mengaku hanya sebagai kurir narkoba dengan dalih ekonomi itu tetap saja terancam hukuman penjara selama 20 tahun hingga seumur hidup. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.